Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati. Di sini saya mewakili Posyandu Kenanga Desa Cibening yang akan menyampaikan penyuluhan tentang cegah stunting. Ibu-ibu pasti sudah tahu dan tidak asing lagi dengan kata stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama, sehingga mengakibatkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Bagaimana stunting di Indonesia? Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, walaupun berhasil turun sekitar 2,8% dibandingkan tahun 2021, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 masih berada di angka 21,6%. Angka ini masih dianggap tinggi oleh WHO karena WHO mentargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Prevalensi stunting merupakan masalah besar karena menjadi ancaman terhadap kesejahteraan dan ketahanan nasional jangka panjang. Stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan saja, namun lebih dari itu. Anak yang mengalami stunting juga akan mengalami gangguan pada perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, masalah stunting penting untuk diselesaikan bersama-sama karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Apa penyebab stunting? Pertama, kurangnya asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan atau dari janin hingga usia 2 tahun. Sekitar 20% stunting sudah terjadi saat bayi berada dalam kandungan. Pemicunya adalah asupan gizi yang kurang atau tidak memadai. Kurangnya asupan gizi ini bisa membuat ibu hamil mengalami anemia defisiensi zat besi. Akibatnya kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan janin. Penyebab yang kedua, adanya penyakit atau infeksi. Anak yang memiliki imunitas lemah cenderung mudah sakit. Infeksi yang berulang-ulang lambat laun bisa menghambat proses pertumbuhan hingga berujung dengan stunting. Penyebab yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Keterbatasan akses untuk air bersih ternyata juga berperan dalam resiko stunting. Karena anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak cenderung mudah terkena penyakit. Ditambah lagi dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, infeksi berulang yang tidak tertangani bisa menghambat pertumbuhannya sampai dengan berujung stunting. Penyebab yang keempat, pola asuh yang kurang baik. Pola asuh nyatanya sangat berperan dalam tumbuh kembang anak. Pola asuh yang kurang efektif bisa melatar belakangi terjadinya stunting. Karena pola asuh yang kurang baik berkaitan erat dengan praktek pemberian makanan kepada anak. Ketika orang tua tidak memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak, resiko stunting tidak bisa dihindari. Bagaimana dampak stunting pada anak-anak? Dampak stunting yang pertama, yaitu gangguan kognitif. Anak dengan stunting memiliki kemampuan kognitif yang lebih buruk dibandingkan anak seusianya. Stunting sering berkaitan dengan penurunan IQ pada anak di usia sekolah, karena anak dengan stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak dan perkembangan fisik anak. Dampak stunting yang kedua yaitu mudah terserang penyakit. Asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat anak lebih rentan terserang penyakit yang berulang seperti demam, batuk, dan flu. Kondisi ini akan berada dalam siklus yang berulang jika tidak segera ditangani. Artinya, penyakit yang berulang akan mengakibatkan asupan gizi yang buruk dan akan terus mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Dampak stunting yang ketiga yaitu mengalami kesulitan belajar. Tingkat fokus pada anak dapat
terpengaruh karena mengidap stunting. Karena anak-anak yang stunting akan mengalami kesulitan berkonsentrasi yang membuat mereka kesulitan belajar. Dampak stunting yang keempat yaitu hilangnya produktivitas. Saat anak beranjak dewasa, stunting juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja di tempat kerja. Orang dewasa dengan riwayat stunting terbukti kurang produktif di tempat kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka. Bagaimana sih cara mencegah stunting? Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencegah stunting pada anak. Tips yang akan saya berikan dengan menggunakan langkah A, B, C, D, dan E. Langkah A, aktif minum tablet tambah darah. Pada remaja putri disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet setiap seminggu sekali. Sedangkan untuk ibu hamil, tablet tambah darah dikonsumsi 1 tablet setiap hari atau minimal 90 tablet selama kehamilan. Langkah B, Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter menggunakan USG. Langkah C, cukupi konsumsi protein hewani. Bagi bayi di atas usia 6 bulan, harus diberikan konsumsi protein hewani setiap hari seperti telur, daging ayam, dan protein hewani lainnya. Langkah D, datang ke posyandu setiap bulan. Menimbang balita di posyandu setiap bulan dapat mengetahui status pertumbuhan dan perkembangan balita dengan cara diukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Di posyandu juga balita bisa mendapatkan imunisasi dasar lengkap setiap bulan, yaitu imunisasi BCG, DPT, polio, IVV, dan imunisasi campak. Langkah E, eksklusif ASI 6 bulan. Bayi usia 0-6 bulan cukup diberikan ASI saja dan jangan diberikan makanan atau minuman tambahan selain ASI. Karena pemberian ASI eksklusif efektif dapat menurunkan resiko stunting. Berikan makanan pendamping ASI untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun dan ASI tetap diberikan. Demikian penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk remaja, ibu hamil, dan ibu balita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.